Aku dikira pelit gara-gara suka memanen buah nangka di malam hari. Masa bodoh dengan omongan tetangga. Mereka tidak tahu saja alasanku memanen buah di malam hari itu karena... Judul dikira pelit. Penulis Aksara Sulastri. Novel ini ada di aplikasi KBM App, silahkan di-download. Bab 1. Di balik jendela. Suara aneh di tengah malam membangunkan Wati dari tidur lelapnya. Dengan cepat dia mendekati jendela dan mengintip dari balik tirai. Matanya terbelalak melihat seseorang di kebun yang remang-remang. Pak Wira, di jam segini? Wati bergumam setengah tak percaya. Ia mengamati dengan seksama pria tua itu terlihat sibuk memanen nangka dari pohon besar di tengah kebunnya. Wati menyibak tirai lebih lebar, memastikan apa yang dilihatnya. Hari gini, siapa juga yang panen nangka tengah malam begini? Bisiknya penasaran menatap pria itu yang dengan cekatan memotong buah-buahan seolah tak ingin dilihat siapapun. Ini sudah kali kedua Wati melihat Pak Wira berkeliaran di jam-jam aneh. Namun kali ini ia memutuskan untuk benar-benar mengawasi dengan seksama. Tiba-tiba pintu kamar berderit terbuka. Ngapain kamu, Wati? Lihat apaan? Suara berat suaminya Andi membuatnya tersentak. Wati hampir menjerit kaget, tapi buru-buru menahan diri. Astagfirullah, Andi. Kagetin saja. Aku lihat Pak Wira. Wati tergagap. Tangannya masih gemetar memegang tirai. Dia lagi panen nangka tengah-tengah malam begini. Bisiknya pelan, hampir seperti rahasia besar. Andi menguap panjang. Ya, sudahlah. Siapa tahu dia punya alasan. Bukan urusan kita kan? Katanya dengan suara malas, lalu berbalik ke dapur untuk mengambil air minum. Tapi bagi Wati, ini bukan sekedar panen biasa. Ada sesudah yang menggelitik nalurinya Pak Wira yang selalu terlihat biasa saja di siang hari. Ternyata menyembunyikan sesuatu di malam hari. Kenapa dia selalu memanen di saat tak ada orang yang bisa melihat? Pasti dia sengaja. Jangan-jangan pelit, takut buahnya diambil tetangga. Astaga, Pak Wira, pikir Wati. Kini kepalanya penuh prasangka. Pak Wira tiba-tiba berhenti sejenak, seolah-olah merasakan ada yang mengamatinya. Mata tajamnya menyapu sekitar kebun, lalu berhenti di arah rumah Wati. Ya Allah, dia lihat ke sini. Wati menutup tirai dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Apa aku harus keluar? Pikirnya merasakan detak jantungnya yang semakin kuat. Rasa penasaran itu tak bertahan lagi. Dengan cepat ia mengenakan selendang dan melangkah menuju pintu depan. Malam itu begitu sunyi. Hanya sebagian yang sesekali menderu menyentuh wajahnya. Wati melangkah mendekat kebun Pak Wira yang tak berada tak jauh dari rumahnya. Pak Wira, panggilnya pelan, tapi cukup keras saat terdengar. Pria itu menghentikan pekerjaannya sejenak dan menoleh. Matanya bertuju dengan Wati, tapi tidak ada senyum di sana. Oh, Wati, ada apa? Malam-malam begini? Tanya Pak Wira datar. Suaranya nyaris tanpa emosi. Nggak apa-apa, Pak. Saya cuma kebetulan lihat Bapak panen. Buahnya harum banget ya. Pasti matang semua. Nangka madu kan manis banget ya. Wati berkata
dengan nada mengalir, berharap Pak Wira akan memberi sedikit buah. Toh, mereka tetangga, pasti bisa berbagi sedikit, pikirnya. Tapi Pak Wira hanya mengangguk. Iya, sudah matang. Lalu ia kembali melanjutkan memasukkan nangka-nangka itu ke bak mobil pengangkutnya satu persatu dengan gerakan cepat tanpa sepatah kata lagi. Wati menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda Pak Wira akan menawarkan apapun. Hatinya mulai terasa panas. Pak, kalau boleh saya mau nyicipin nangka madu Bapak. Kayaknya enak banget, kata Wati lagi, kali ini dengan senyum memaksa. Pak Wira berhenti sejenak, lalu menatapnya. Oh, maaf Wati, semua sudah dipesan untuk pasar besok, ucapnya singkat sambil menutup pintu bak mobil. Wati terpaku, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Pak Wira masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin. Selamat malam Wati, katanya singkat. Sebelum pergi begitu saja meninggalkan Wati berdiri sendiri dalam kegelapan. Wati pulang ke rumah dengan hati terbakar. Pelit gerutunya saat duduk di ruang tamu. Masa tetangga sendiri gak dikasih satu pun buah? Apa salahnya sih berbagi dikit? Wati menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa benar-benar kesal. Andi kembali dari dapur menatap istrinya yang terlihat cemberut. Ada apa lagi? Tanyanya sambil menyeruput air. Pak Wira itu, masa aku sapa baik-baik, dia cuman bilang semua sudah dipesan. Pelit banget. Andi, kamu bayangin aja, aku tetangganya, masa nggak dikasih satu pun? Wati mendramatisasi situasi, suaranya semakin meninggi. Andi hanya menghela napas panjang. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Mungkin dia ada keperluan lain, kita nggak tahu kan? Tetap aja Andi, aku yakin tetangga lain juga pasti ngerasa hal yang sama. Besok aku mau ngobrol sama Ibu Sari, dia pasti setuju sama aku, Wati berkata penuh tekad. Malam itu Wati tak bisa tidur dengan tenang. Ia terus berpikir kenapa Pak Wira selalu memanen di malam hari. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Pasti ada sesuatu. Pagi harinya, Wati berencana menyebarkan berita ini ke tetangganya, terutama Ibu Sari. Ia yakin gosip tentang Pak Wira akan segera tersebar luas. Tetangganya yang lain harus tahu bahwa Pak Wira bukan tetangga yang baik, pikirnya. Namun di balik semua prasangka, ada hal yang Wati belum tahu. Apa sebenarnya yang membuat Pak Wira begitu tergesa-gesa malam itu? Dan apakah Wati benar dalam dugaannya? Bersambung. Judul Dikira Pelit, penulis Aksara Sulastri. Novel ini hanya tamat di aplikasi KBM. Link ada di deskripsi. Silakan dicek.